apa ya? Jangan kurang ajar kamu sama saya. Udah jangan banyak nanya. Ayo ke saya. Ikut kemana? Aku aja nggak kenal sama bapak. Saya mau dibawa kemana? Saya udah bayar cuma kamu nemenin Ali. Bayar apa? Saya. Aku nggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Tolong. Tolong. Aku nggak mau ikut sama bapak. Tolong. Mas, tolongin saya, Mas. Kenapa, Dik? Hah? Pak, Bapak ngapain dia sama saya, Pak? Kamu siapa? Saya temannya Ririn. Urusan saya ini. Saya sebagai keluarga ya. Apaan? Saya nggak mau tahu. Dia ikut saya. Pak, saya bilang, apa saya mau laporin polisi, Bapak mau? Hah? Oh, tidak takut. Doni! Doni! Pergi dari sini, pergi! Ya, ngapain? Kalau ada kasus seperti ini bagaimana nih Pak Ustaz? Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Saya ikut bersedih dan bersimpati atas peristiwa tragis yang dialami oleh teman kita. Yang pertama, sebenarnya Allah sangat sayang kepada beliau ketika terus diberikan ujian untuk melatih kesabaran. Dan saya kira sudah berhasil ya Pak. Bayangkan dari ketika masih sekolah, ya, SD, SMP, SMK sudah berhasil untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Maslahat dan manfaat serta guna untuk kita. Bayangkan kalau kita berpikir soal kemaslahatan yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Apalagi kemaslahatan untuk keluarganya. Mulai dari SMA katakan sudah akil balik, ya, sudah punya tanggung jawab sendiri. Beliau masih bisa membantu keluarga. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan dari hasil kerja kerasnya untuk adiknya, untuk ibunya, ini adalah bekal pahala yang luar biasa. Dan ini berlanjut sampai kuliah. Tidak hanya untuk keluarganya, tidak hanya untuk orang tuanya, tapi untuk adik-adiknya. Berapa besar pahala yang diberikan. Beliau bersabar. Hingga tadi kita mendengar satu cerita yang sangat tidak menyenangkan untuk kita. Alhamdulillah semoga kita dijaga Mas Arif, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga. Beliau tanpa tutup terjerumus ke dalam prostitusi online, kasar-kasarnya. Beliau tidak tahu sebenarnya, tapi sama temannya sudah dijual karena itu. Sampai ada om datang, lalu kemudian memaksa untuk menggunakan jasanya itu. Padahal tidak ada deal, tidak ada kontrak sebelumnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya. Apa yang dilakukan oleh tamu kita, kemudian berteriak lalu tetangga keluar dan mengusirnya sudah benar. Sudah benar. Ya. Tetapi kita harus bisa memastikan jangan sampai terulang lagi. Bagaimana caranya? Saya kira pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, kalau ada peristiwa yang sama, kita harus berani dan tegas melaporkan yang menjual kita kepada polisi. Karena itu jelas deliknya adalah prostitusi online. Ya, kita tidak ikut apa-apa, sudah bisa diperjualbelikan, datang untuk ujung belah, lalu kemudian mereka mau menggunakan jasa. Nah, ini yang saya sebut betapa kasih dan kasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah akan terus diuji dengan ujian yang beragam. Sampai dia berhasil dengan ujian itu, maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan angkat derajatnya. Tapi di titik lain, banyak sekali manusia yang tidak mampu diuji oleh Allah. Padahal ketika ujian itu sudah terjadi dan kita tidak mampu untuk menanganinya, ujiannya pun tidak akan berhenti, pahalanya akan menjadi hilang. Ketika kita sadar dengan keimanan yang penuh, kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Karena ujian itu ternyata adalah cara Allah menguji kesabaran. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang besar, sabarlah atas segala ujian apapun yang diberikan oleh Allah. Insya Allah dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan tidak hanya pahala yang besar di sisi Allah, tapi kemudahan demi kemudahan di atas kita. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh balasan bagi orang yang sabar di sisi Allah adalah
balasan yang sangat besar tidak bisa kita hitung. Maka apa yang dialami oleh tamu kita ini sebenarnya adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat. Tapi apa yang terjadi akhirnya tergantung dari kesabaran tamu kita. Mas Kali tetap harus berpikiran baik ke Allah ya Pak. Harus husnudzon kepada Allah, tidak boleh sedikit pun kita punya suudzon kepada Allah. Karena semua takdir yang Allah tetapkan untuk seorang hamba, untuk kita semua, itu adalah takdir terbaik. Hanya sadar kita kadang tidak ngerti kalau kita tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan kita, dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Padahal ketika kita ingin menjadi presiden, lalu kemudian Allah tidak jadikan, itu terbaik. Daripada menjadi presiden tapi kemudian Allah berikan azab, itu contoh dan banyak sekali contoh. Mbak Ririn setelah kejadian itu bagaimana? Saya agak menjauh mas dari teman-teman saya sampai akhirnya saya ketemu dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Gitu alhamdulillahnya lagi sebagian dari adik-adik saya udah kerja ada ibu saya Bisa mengurangi beban membiayai mereka ya. Kemudian bagaimana kehidupan? itu bagi selain saya tuh pas mereka tuh kayak bahagia gitu bahagia saya tuh Sudah melihat langsung gitu dia berselingkuh atau baru bukan saja? waktu itu kan saya mau acara arisan keluarga nih pas saya mau telepon saudara saya habis jadi saya harus minjam telepon saya pas saya ambil suami saya sih lagi di kamar mandi itu saya ambil teleponnya ternyata wallpapernya suami saya tuh sama cewek lain. Oh dia sudah masang itu di wallpaper? Iya, saya kan soalnya nggak pernah buka handphone suami saya gitu di wallpaper. Saat itu saya nanya sama dia ini apa gitu. Dia sih pertamanya tuh nggak bilang kalau itu ceweknya gitu. Tapi ujung-ujungnya dia ngaku kalau itu pacarnya gitu. Mas jawab jujur, siapa foto perempuan di wallpaper handphone kamu? Ini kenapa? Pacar? Kamu selingkuh? Kalau aku selingkuh. Mas tega banget ya, kita udah punya anak, masih aja selingkuh. Ya iyalah aku selingkuh ini. Aku sudah bosan sama kamu. Tahu kamu? Apa? Bosan? Terus kalau bosan, Mas bisa selingkuh aja gitu? Salahku apa? Kamu tuh selalu melawan sama aku. Paham kamu? Memang kadang rumah tangga ada cobaan. Biasanya adalah kebosanan. Gimana kita mengatasi kebosanan itu sendiri. Kalau menurut Pak Ustadz, kalau memang ada dalam sebuah rumah tangga ada kebosanan, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz dalam segi agama? Ya, Mas Farid dan tamu kita yang hormati, bosan itu memang sifat dasar manusia. Tidak hanya dalam berumah tangga. Bekerja pun kalau kita tidak sabar, pasti bosan. Betul lah Banda. Dan ini saya kira dirasakan oleh pemirsa tawakal aja. Kalau kita tidak sabar, kita ingat bahwa hidup ini pasti dipenuhi dengan cobaan, ujian, maka kita akan cepet bosan. Makanan pun yang paling kita suka,
suami bosan sama istri bosan sama suami. Dan ini adalah cara setan untuk menghancurkan satu ideal tata keluarga yang harmonis, yang radiyatan mardiyah. Kenapa? Setan itu selalu ingin ketika orang belum berkeluarga, bagaimana didekatkan sedekat mungkin agar dia berzina, melanggar ketentuan dan syariat Allah, pacaran, sana kemari boncengan, check in di hotel sebelum menikah, dan Allah lakukan terjadi. Tapi percaya sama saya, kalau orang sudah sebelum menikah berani melanggar perintah Allah, pasti Allah akan memberikan mudah bosan ketika sudah menikah, sehingga potensi selingkuhnya akan tinggi. Maka pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, satu catatan penting yang ingin saya tegaskan, jangan pacaran sebelum Allah meridhoi kalian semua, panjenengan semua dijodohkan dalam nikah syariat Islam. Sebab apa? Pacaran yang Anda lakukan akan melahirkan pintu masuk syaitan yang sangat dahsyat untuk menghancurkan kehidupan abadi, kehidupan yang lebih bahagia setelah menikah. Sebab pintu masuk pacaran ini akan menjadi jalan syaitan untuk mudah bosan setelah kita menikah. Sehingga ketika bosan itu muncul, syaitan menggoda begitu luar biasa hebat, firak atau divorce atau perceraian akan selalu menjadi bayang-bayang dari kedua belah pihak.